Shalom, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Untuk itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita dapat kembali beribadah. Untuk mengingat kebaikan Tuhan, kita awali ibadah pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau telah menuntun menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadat kami. Mari ya Tuhan, Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sebelum ketong mulai ibadat pada saat ini, beta harap kawan-kawan semua sudah menyiapkan Alkitab masing-masing. Mari ketong berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada kami. Saat ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama teman-teman pemuda lingkungan 7. Walaupun melalui virtual, tetapi biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Shalom kawan-kawan. Pertama-tama beta mau berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada beta untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, tema firman yang beta ambil pada saat ini tentang kesetiaan, ketekunan, dan komitmen yang terambil dalam kitab Yosua 1 ayat 1-11. Di bab perikop, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pernah tidak kau menyadari bahwa generasi muda seperti kita adalah generasi penerus yang memiliki potensi dan bakat yang besar? Siapa yang tahu jika beberapa tahun ke depan mungkin kawan-kawan ada yang jadi pendeta, dokter, dosen, guru, ataupun yang duduk di lembaga pemerintahan. Tetapi tidaklah mudah untuk menjadi seorang yang hebat, kawan-kawan. Karena menjadi seorang yang hebat dan besar itu perlu menghadapi banyak proses belajar dan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Karena itu yang kau butuhkan adalah kesetiaan, ketekunan, dan komitmen. Hidup ini adalah proses, kawan-kawan. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses. Karena itu, yang paling penting di sini adalah menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Jika kau belajar dari kitab Yosua 1, kita belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, menunjukkan bahwa menjalani proses merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bahkan Musa pun tidak. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Supaya perjalanan mereka berhasil, Tuhan juga mengingat mereka supaya berpegang pada Taurat dan firman Tuhan. Mereka harus merenungkan Taurat dan firman-Nya supaya mereka dapat bertindak dengan hati-hati. Bukan ambisi dan kepentingan pribadi yang harus diikut, melainkan kehendak Tuhan. Melalui Taurat, Tuhan memimpin bangsa Israel untuk mewujudkan harapan memasuki negeri perjanjian. Dalam kesetiaan dan ketaatan merenungkan serta melakukan Taurat itulah janji Tuhan tergenapi. Karena itu, merenungkan dan melakukan Taurat bukan sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi setiap orang. Tuhan Yesus juga tidak serta-merta membiarkan kita menjalani proses itu sendiri, tetapi Tuhan juga menyertai setiap proses kehidupan kita. Tuhan juga mengirim orang-orang terdekat seperti orang tua, sahabat kita, teman kita, guru kita, kakak ataupun saudara kita yang lainnya. Mereka juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong setiap kita, melalui proses hidup kita dan menjadi bagian dari uluran tangan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dipimpin Musa dan Harun, kemudian diteruskan oleh Yosua. Mereka adalah bukti dari uluran tangan Tuhan, kawan-kawan. Setiap orang pasti memiliki panggilan dan harapan. Keberhasilan akan panggilan dan mewujudkan harapan ditentukan oleh kesabaran dan kesetiaan kita dalam menjalani setiap proses. Jadi, jangan pernah takut untuk berproses, kawan-kawan. Karena firman Tuhan selalu membimbing
menguatkan dan menolong ketong dalam setiap proses yang ketong jalani. Oleh karena itu, marilah ketong belajar untuk setia dalam menjalani proses dalam kehidupan ketong. Karena ketika ketong setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Sebelum beta tutup ibadah ketong pada saat ini, beta ada mau kasih menggaris bawahi satu ayat untuk ketong dapat renungkan bersama-sama. Yang terambil dari kitab Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk setia dalam menjalani setiap proses kehidupan, dan bimbinglah kami dalam setiap proses kehidupan kami, sehingga bukan kepentingan pribadi kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Sampai dengan saat ini, kami semua masih bisa diberi nafas kehidupan. Ya Bapa, terima kasih juga atas ibadah kami pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalankan pelayanan-Mu ini Bapa. Terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengarkan Bapa. Kiranya firman yang kami dengarkan ini bisa masuk ke dalam hati kami dan boleh bisa bertumbuh dan bisa berguna dalam kehidupan kami tiap hari Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Bapa, membawa segala pergumulan hidup kami Bapa. Kiranya Engkau dengarkan dan menjawab akan pergumulan hidup kami Bapa. Kami mendoakan pemuda kami Bapa, mulai dari tingkat jemaat maupun di tingkat lingkungan 1 hingga lingkungan 7 Bapa, badan pengurus maupun pemuda yang tergabung dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan, pendidikan, pekerjaan, cita-cita maupun masa depan kami Bapa. Kiranya Engkau mau berkehendak dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan kiranya Engkau mendengarkan setiap pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau taruh ke dalam tangan-Mu Bapa, orang tua kami yang selalu mendukung kami dalam setiap kegiatan kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati, menjaga mereka selalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga taruh ke dalam tangan-Mu negara kami, bangsa kami Bapa. Kiranya Engkau mau memulihkan negara kami ini agar kami bisa kembali hidup dengan normal Tuhan. Virus-virus yang ada Tuhan, kiranya Engkau mau angkat dari kehidupan kami ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga taruh ke dalam tangan-Mu pelayanan kami, ibadah kami minggu depan Bapa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang bertugas agar kami bisa giat untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, agar kiranya ibadah kami bisa dijalankan dengan baik Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap petugas yang telah bekerja untuk ibadah saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan setiap pemuda kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah, mau menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Ya Bapa, hanya ini doa dan harapan kami. Ampuni kesalahan kami, dengar dan sambut doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Kakak Yusuf Benyamin Bodena yang telah membawakan ketong dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kakak Bill Julio yang telah membawa ketong dalam doa syafaat pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam ibadah online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Shalom.